1 Angelita, 2 Atika, kemudian 3 Erika, 4 siapa nih? Rizal Fajri. Berempat ya Anda ya. Oke, baik. Silahkan, siapa moderatornya yang diminta untuk mengendalikan presentasi dan diskusi pagi ini? Izin menjawab saya, Ibu. Oh, Angelita. Oke, Angelita. Ini 8:03, Anda bisa presentasi paling sedikit 30 menit. Mohon presentasi ini bukan hanya membacakan apa yang ada di PPT, tetapi menjelaskan apa maksud daripada apa yang saudara tulis di PPT tersebut, jelaskan dalam bahasa saudara sendiri ya. Jadi sekali lagi presentasinya bukan hanya membaca PPT. Demikian, saya serahkan ke Angelita ya. Saya stay di sini walaupun mungkin apabila jaringan saya kurang bagus, saya izin off kamera ya. Tapi sementara ini bagus. Kadang-kadang hilang timbul. Baik, saya persilakan Angelita sampai dengan 0935 ya. 0845. Baik, Ibu. Izin masuk ya, Ibu. Izin memulai presentasi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yeti Resmiati selaku dosen mata kuliah kebijakan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Angelita Sabrina Al-Rashid selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah pagi ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 2 dengan judul Paradigma Sehat. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 2, yaitu, boleh di next. Yang pertama ada Angelita Sabrina Rashid, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Atika Sarmanda Aulia. Yang ketiga ada Erika Oktaviani Manik. Dan yang keempat ada Ridal Fajri. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya presentasi dengan seksama. Kepada pemateri kelompok 2 dipersilakan untuk memulai presentasi. Izin masuk, Atika. Suaranya belum terdengar. Apa suaranya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Baik, yang pertama ada konsep sehat sakit. Selanjutnya, pengertian sehat. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun Bentar, halo. Kamu kok bicara tiba-tiba nggak ada judul? Judulnya apa? Tadi udah disebutkan. Judul. Di slide itu ada judulnya nggak? Iya, Ibu. Nah, coba dari judulnya dulu. Kamu kan langsung konsep sehat sakit, mana judulnya? Nah, dari situ dulu. Nih jelasin dulu ini paradigma sehat. Iya, Apa ini belakangan dijelasinnya? iya, nanti ada penjelasannya, Ibu. Oke, judulnya dulu deh baca ya. Iya, Ibu. Judulnya paradigma sehat. Selanjutnya, ya, yang pertama ada konsep sehat sakit. Selanjutnya, pengertian sehat. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan terdiri dari 3 dimensi, yaitu kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan kesehatan sosial. Nah, pengertian sakit. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Misalnya nih, kalau ada seseorang punya keluhan, tanda atau gejala misalnya sakit gigi yang nggak tertahankan, ataupun demam, atau sebagainya yang dikatakan sakit. Selanjutnya,
Pengertian sakit menurut pendekatan biologis, hubungannya dengan tubuh yang melaksanakan fungsi biologis. Dapat dibedakan dengan jelas antara sakit dan sehat. Pendekatan medis, sakit bukan hanya penyimpangan badaniah, tapi gangguan dalam memfungsikan manusia secara total. Pendekatan antropologis, memandang kesehatan berdasarkan pengalaman manusia dalam arti kata yang seluas-luasnya. Rentan sehat sakit, suatu skala ukur hipotesis untuk mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Kedudukan ini bersifat dinamis dan individual karena dipengaruhi oleh faktor pribadi dan juga lingkungan. Ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi status kesehatan manusia. Yang pertama ada faktor keturunan, juga faktor pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku. Di faktor keturunan, salah satu penyakit manusia tuh ada disebabkan oleh faktor genetik, seperti diabetes mellitus. Kemudian ada layanan kesehatan, ada aspek-aspek nih yang menentukan, seperti tempat layanan kesehatan, kemudian kualitas petugas kesehatan, kualitasnya bagaimana, kemudian ada biaya kesehatan, dan sistem layanan kesehatan. Di lingkungan ini memberi pengaruh besar terhadap status kesehatan individu. Kalau lingkungannya bersih, kita pun juga bakal sehat. Dan sebaliknya, kalau lingkungan kita mungkin kotor, kita bakal gampang terserang penyakit. Kemudian ada perilaku. Jika perilaku individu, keluarga, dan masyarakat sehat, dapat dipastikan akan sehat pula hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita nggak sehat nih, kayak kotor atau gimana, pasti nantinya akan kita gampang terserang penyakit. Selanjutnya. Peran perawat dalam konteks sehat sakit. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Di pencegahan primer, merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya patogenik. Tujuannya ini untuk mencegah penyakit dan trauma. Kemudian ada pencegahan sekunder yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap dini, mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit, atau mencegah komplikasinya, serta mempersingkat fase ketidakmampuan. Kemudian ada pencegahan tersier nih, terdiri atas upaya pencegahan atau membatasi ketidakmampuan serta membantu memulihkan klien yang tidak mampu agar dapat berfungsi secara optimal. Baik, sebelumnya, moderator, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma sehat. Bisa di next. Paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir seseorang tentang pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan cara melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat, bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit saja. Untuk itu, diterapkannya konsep hidup sehat. Yakini derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Dengan tujuannya yaitu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Sehingga perlu nih adanya suatu indikator untuk melihat bagaimana derajat kesehatan masyarakat yang telah dirumuskan dalam keputusan Kementerian nomor 1202 Kemenkes SK 8/2003. Di sini dasar pemikiran paradigma kesehatan yaitu ada hidup sehat. Sebentar, ini kok nggak berpindah slide-nya? Apa memang kamu nggak punya slide yang disebutkan itu? Izin Ibu,
Untuk yang itu tidak ada slide-nya, Ibu. Kamu jangan salah kok bicaranya ya. Barusan udah kepleset. Paradigma sehat, bukan paradigma kesehatan ya. Tolong bicaranya pelan saja, tapi disadari. Apa yang kamu ucapkan itu disadari sepenuhnya ya. Jangan Iya, asal baik, Ibu. bicara, sehingga kepeleset-peleset bicaranya, titik komanya, di mana penekanannya, karena itu berpengaruh terhadap pemahaman apa itu paradigma sehat ya. Jadi tenang, pelan, percaya diri, sadar yang diucapkan itu apa, ya, yang dibaca itu apa. Ya, penduduk dibaca produk itu kan kamu tidak sadar bacanya ya. Jadi pelan-pelan aja, kamu sedang belajar. Ya, oke Erika lanjut. Ya baik Ibu, saya lanjutkan ya Ibu. Di sini juga ada dasar pemikiran tentang paradigma kesehatan, di mana yaitu hidup sehat adalah hak asasi Paradigma manusia. sehat. Saya minta ulangi, Anda salah terus bicara. Oh, iya. Paradigma sehat. Iya Ibu, Ya, maaf, Erika iya, ya. Oke, saya iya, bilang baik. juga jangan keburu-buru. Ya, Anda Iya, Ibu. sadar yang diucapkan itu apa. Iya baik Ibu, saya ulangin ya Ibu. Di sini ada dasar paradigma sehat, di mana hidup sehat adalah hak asasi manusia. Yaitu sehat merupakan salah satu intervensi untuk hidup yang produktif. Sehat juga merupakan Tuhan yang perlu disyukuri. Memelihara dan meningkatkan kesehatan lebih efektif daripada mengobati penyakit. Lalu dasar pemikiran selanjutnya itu ada ukuran kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Dan dasar pemikiran paradigma sehat adalah transisi demografis atau epidemiologis, tantangan global dan regional. Perkembangan iptek, tumbuhnya era desentralisasi, serta maraknya demokratis di segala bidang. Bisa dilanjut? Bisa di next, Ridal? Ya, di sini ada perubahan paradigma, di mana paradigma sakit, yaitu upaya membuat seseorang sakit menjadi sehat. Lalu ada paradigma sehat, yaitu bagaimana upaya membuat seseorang sehat, orang sehat tetap sehat. Lalu ada paradigma sehat, yaitu mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Bisa dilanjut? Kita sedang bicara paradigma sehat, kamu mengemukakan paradigma sakit. Balik, next, sebelumnya. Jelaskan dulu, ini apa ini? Kamu mengemukakan dua statement, ini maksudnya apa? Ya Ibu. Judulnya perubahan. Ya, perubahan paradigma, di mana paradigma sakit itu adalah bagaimana ya, upaya kapan kita. Itu? Kapan itu? Kamu bacanya apa itu? Perubahan dari mana ke mana yang terjadi dan kapan? Tahu? Kita percuma membaca kalau nggak paham gitu. Ayo jelasin apa maksudnya nih? Judulnya perubahan paradigma. Perubahan itu kan dari satu ke lainnya. Ini perubahan dari mana ke mana? Iya Ibu, perubahan paradigma itu paradigma sakit adalah perubahan bagaimana cara kita membuat orang sakit menjadi sehat. Aduh, ampun. Nanti saya ngeri kalau begini nih. Sini saya bantu Erika ya. Berarti kamu belum paham apa yang kamu tulis ini kelompok. Ada yang bisa jelasin enggak nih? Bantu kelompoknya sebelum saya menjelaskan. Angelina, Rida, Atika, ngerti nggak maksudnya ini, statement ini? Jangan salah. Karena kalau statement Anda salah, semua kelas ini akan salah loh. Siapa yang tahu ini maksudnya apa? Atika, ngerti kamu? Iya, Ibu. Maksudnya kan paradigma itu perubahan ya, Ibu? Bukan. Paradigma itu bukan perubahan. Tadi cara pandang. Iya. Maksudnya perubahan cara pandang, Ibu. Jadi misalnya dari sakit itu kita berupaya untuk membuat orang sakit itu menjadi sehat, Ibu. Maksud dari Salah. Angelita tahu nggak? Saya tanya dulu kelompok nih. Apa maksudnya nih? Kamu baca ini di mana sih? Apa bacanya sepotong atau dapatnya cuma slide aja sehingga tidak bisa menjelaskan?
Ayo, Angelita tahu nggak? Paradigma sakit itu adalah Bukan saat paradigma orang- sakit, judulnya dulu maksudnya apa? Sebelum menyebutkan paradigma sakit, sesudah judulnya harusnya ada bla 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 pengantar. Apa itu? ya, perubahan paradigma itu perubahan cara pandang konsep sehat sakit, Ibu. Aduh. Ya udahlah, buang waktu saya ya. Gini, dengerin nih kelompok dan semuanya ya. Coba balik ke definisi paradigma. Saya nanti bolak-balik menjelaskan. Paradigma sehat, pengertian paradigma sehat. Pengertian paradigma. Nah, itu dari situ startnya. Ya, apa sih paradigma itu? Paradigma itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya cara pandang, mindset. Ya. Cara bangsa ini memandang seperti apa pembangunan kesehatan di Indonesia ini saat ini. Ya, seperti apa? Ya, kalau dulu ya orang kita termasuk kita sebagai tenaga kesehatan ya memandang pelayanan kesehatan, pembangunan kesehatan itu dengan paradigma sakit. Berpikirnya itu hanya bagaimana menyembuhkan orang sakit, seperti yang tadi kalian sebutkan. Sekali lagi dulu, kita termasuk perawat, termasuk pemberi pelayanan kesehatan secara keseluruhan, punya pola pikir bahwa pembangunan kesehatan itu bagaimana menyembuhkan orang sakit menjadi sehat. Itu paradigma sakit. Dulu. Dengar sekali lagi, ini cara pandang, cara berpikir. Ya. Dulu. Sekarang sudah berubah, itu yang dimaksud perubahan itu. Cara pandang kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan berubah dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Artinya kita harus punya pola pikir bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit agar sehat, tetapi harus memberikan pelayanan kepada penduduk yang sehat agar tetap sehat atau bahkan meningkat kesehatannya. Itu yang dimaksud perubahan. Jadi berubahnya mindset kita sebagai pemberi pelayanan. Jadi bukan hanya rumah sakit yang harus kita bangun. Justru yang harus kita bangun adalah bagaimana masyarakat ini mendapat pelayanan sehat. Masyarakat sehat mendapat pelayanan agar kesehatannya terus meningkat. Jelas yang dimaksud perubahan. Perubahan pola pikir dari cara pandang bahwa pelayanan itu berorientasi kepada pelayanan orang sakit agar menjadi sehat, berubah menjadi cara pandangnya pelayanan itu harus diberikan kepada masyarakat yang sehat agar tetap sehat dan bahkan meningkat kesehatannya. Sehingga upaya kesehatan lebih ditujukan kepada upaya-upaya promotif dan preventif. Bukan hanya sekedar kuratif dan rehabilitatif. Tolong dicatat oleh semuanya. Ya. Sudah mengerti kelompok yang dimaksud perubahan? Nah, coba ke slide perubahan tadi. Nah, jadi membacanya bukan perubahan paradigma terus
ujug-ujug ada 3 statement yang Anda sendiri nggak ngerti kaitan satu sama lainnya. Perubahan paradigma. Menjelaskannya seperti tadi. Dulu pembangunan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki paradigma sakit. Dulu itu petugas kesehatan berpikirnya bagaimana upaya-upaya membuat orang sakit menjadi sehat. Saat ini telah ada perubahan paradigma dari paradigma sakit ke paradigma sehat, yaitu upaya membuat orang sehat tetap sehat. Dengan demikian, maka paradigma sehat ini mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Begitu harusnya Anda menjelaskan, mengertinya. Ya. Jadi, apapun yang Anda tulis di dalam slide ini mestinya bisa menyambungkan gitu. Apa sih statement itu maksudnya? Ya, itu. Saya berharap slide-slide selanjutnya dilandasi oleh pemahaman yang baik tentang perubahan paradigma ini. Jadi saat ini kita berubah cara pandangnya, mindset-nya berubah. Orientasi pelayanan bukan rumah sakit, pelayanan orang sakit, bukan. Ya, bagaimana puskesmas, posyandu, posbindu di tengah-tengah masyarakat bisa diaktifkan agar mereka bisa menjaga kesehatannya sendiri. Mengapa sekarang di puskesmas itu pembinaannya ke posyandu, kader kesehatan, kader lansia, pos pelayanan terpadu? Emang orang sakit yang dilayani? Bukan. Lansia sehat yang diajak untuk olahraga di posbindu, yang dilakukan screening di posbindu. Ya, emang kemudian bayi itu bayi sakit yang datang ke posyandu? Bukan. Itu bayi sehat yang perlu imunisasi, yang perlu dipantau berat badannya, perlu dipantau perkembangannya. Itu salah satu hasil dari perubahan paradigma. Kalau paradigma sakit, rumah sakit cuma nungguin aja balita sakit datang, lansia sakit datang. Jadi pelayanan hanya kepada orang sakit. Saat ini sudah berubah, tidak demikian. Kita nangkep bola. Orang-orang sehat itulah yang kita jaga. Karena pada dasarnya orang sehat lebih banyak dibanding dengan orang sakit. Maka jagalah kesehatan orang sehat itu. Itu hasil perubahan paradigma. Jangan bertanya begini, kok masih ada Bu rumah sakit? Ya ada, orang statement yang ketiga kan ada. Tanpa mengesampingkan, artinya tetap ada. Tetapi bukan prioritasnya itu. Bukan prioritas melayani orang sakit. Sekarang yang prioritas adalah melayani orang sehat agar tetap sehat. Jelas kelompok? Jelas, Ibu. Nah, bisa nggak jelasinnya seperti itu nanti ke depan ke slide selanjutnya? Silakan. Kalau pemahamannya sudah jelas, silakan Anda menjelaskan dengan lebih baik ya. Dari setiap slide yang dipresentasikan. Silakan, saya kembalikan ke siapa, Angelita? Ya, para pemateri silakan dilanjut. Baik, selanjutnya ada implikasi paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Implikasi itu yaitu berupa keterlibatan atau melibatkan suatu hal, yaitu melibatkan paradigma sehat ini di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Ridal, tunggu. Balik ke judul. Apa itu implikasi? Implikasi itu seperti itu, Ibu, keterlibatan paradigma sehat, Ibu. Keterlibatan itu maksudnya apa, Ridal? Kalau judulnya saja Anda belum jelaskan dengan baik, bingung nanti jelasin ke selanjutnya. Implikasi itu apa?
Bukan keterlibatan, kamu ngelihatnya dalam kamus tapi tidak diterjemahkan. Ya, jadi apabila paradigma sehat ini diterapkan, maka akan ada efek, akan ada pengaruh terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Ya, program-programnya tidak lagi tertuju kepada masalah sakit. Implikasi itu dampak, efek. Kalau paradigma sehat ini, cara orang memandang pelayanan kesehatan itu seperti yang tadi, maka implikasinya apa? Artinya akan berubah. Ya, kalau katakan berkontribusi keterlibatan, artinya bukan itu. Ya, dampaknya, efeknya. Ngerti nggak nih? Coba judulnya dulu. Implikasinya apa? Misalnya gini, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 mengubah sebuah kebijakan bahwa mahasiswa kuliah teorinya harus daring. Itu kebijakan misalnya. Implikasinya apa terhadap mahasiswa? Harus punya laptop. Ya kan? Harus bayar pulsa untuk jaringan. Itu implikasi namanya. Apakah itu keterlibatan? Apa dong namanya kalau gitu? Kalau ada sebuah kebijakan, Poltekkes Jakarta 3 meminta mahasiswa daring, maka implikasinya 1, mahasiswa harus punya laptop, 2 harus punya uang untuk beli pulsa, atau 3 harus pasang wifi di rumah. Nah, artinya apa-apa yang harus dilakukan ketika sebuah kebijakan diterapkan. Ketika paradigma sehat ini dijadikan sebuah cara pandang di dalam pembangunan kesehatan, maka apa yang harus dirubah di dalam pelayanan kesehatan? Sesuai dengan konsep paradigma itu. Jelas? Jadi kalau mau belajar, pahami dulu judulnya. Ya, kalau sudah paham judul, baru kamu akan bisa menjelaskan yang lainnya. Kalau kata implikasi saja belum pas, ya Anda ngejelasinnya bagaimana gitu. Ya, jelas Rida? Rida Fajri jelas yang dimaksud implikasi? Iya Ibu, jelas Ibu. Ingat apa yang Bu Yeti contohkan tadi, kebijakan Poltekkes, kaitan implikasinya terhadap mahasiswa. Ya, itu implikasi itu namanya. Ya, pengaruhnya apa? Efeknya apa? Oke, lanjut silakan. Baik Ibu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ini, ada selama beberapa tahun terakhir ini perubahan besar dalam sistem paradigma sehat ini mengalami perubahan. Perubahan tersebut mendorong reformasi bidang pembangunan secara umum. Nah, ada beberapa faktor pendorong dari kebijakan paradigma sehat tersebut. Yang pertama adalah adanya pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kuratif, kurang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dilakukan pula program promotif dan preventif. Yang kedua itu perubahan konsep sehat, yaitu konsep sehat seperti yang dijelaskan tadi, yaitu unsur produktif secara sosial dan ekonomis dalam pengertian sehat, yaitu dengan menerapkan program-program yang berupa promotif dan preventif. Yang ketiga itu adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif yang pencegahannya diperlukan perubahan perilaku. Nah, ini yaitu dengan melakukan perubahan paradigma sehat tadi, sehingga perilaku masyarakat juga bisa berubah ke depannya agar lebih baik lagi. Yang keempat yaitu adanya transisi demografi, yaitu meningkatnya jumlah usia lanjut dengan berbagai penyakit degeneratif yang memerlukan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dengan adanya seperti program-program untuk lansia, untuk para masyarakat usia lanjut, sehingga memerlukan pendekatan khusus dan dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang degeneratif tersebut. Nah, yang kelima, makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Setelah dilakukan upaya-upaya promotif tersebut, sehingga masyarakat dapat lebih melihat bagaimana untuk upaya untuk pencegahan dari penyakit tersebut dan bisa untuk menghindarinya. Nah, ini ada beberapa dari implikasi paradigma sehat. Itu implikasi tadi itu dampak atau yang harus dilakukan dalam sebuah kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir masyarakat memandang kesehatan. Nah, pola pikir ini sebagai kebutuhan yang bersifat pasif menjadi sesuatu yang aktif dan mau tidak mau harus diupayakan. Karena kesehatan ini merupakan keperluan dari HAM atau hak dari setiap masyarakat. Yang kedua, kesehatan bukan merupakan sesuatu yang konsumtif, melainkan investasi karena kesehatan menjamin adanya SDM yang produktif dan secara sosial dan ekonomi. Nah, karena kesehatan ini jika semua SDM itu sehat dan tidak sakit, nah secara sosial dan ekonomi akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Yang ketiga, semua kesehatan hanya bersifat penanggulangan yang sifatnya jangka pendek. Kedepannya kesehatan merupakan bagian dari pengembangan SDM yang berjangka panjang. Nah, ini sebagai upaya atau dampak yang bisa dilihat pada jangka panjang, karena dengan adanya upaya-upaya untuk mencegah penyakit dimulai dari pengenalan terhadap penyakit tersebut, maka dampak jangka panjangnya itu penyakit-penyakit yang akan dialami bisa dikurangi dan lebih dikontrol. Selanjutnya itu pelayanan kesehatan bukan hanya pelayanan medis yang melihat bagian-bagian sakit saja, tetapi juga pelayanan kesehatan paripurna yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya. Nah, pelayanan medis ini yaitu pelayanan kesehatan. Nah, yaitu pelayanan kesehatan yaitu penyembuhan atau terbebasnya dari penyakit. Atau bisa disebut juga dengan mencegah dan meningkatkan mutu hidup dari manusia. Selanjutnya, pelayanan kesehatan tidak lagi terpecah-pecah atau fragmented, tetapi menjadi terpadu atau integrate. Nah, yaitu pelayanan kesehatan ini bisa lebih terpadu dan lebih terstruktur dalam peningkatan pelayanan kesehatannya. Selanjutnya itu kesehatan bukan hanya jasmani atau fisik, tapi juga mencakup mental dan sosial. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa kesehatan yang dimaksud itu bukan hanya berupa terhindar atau terbebasnya dari suatu penyakit, tetapi juga dilihat dari mental seseorang tersebut dan jiwa sosialnya. Selanjutnya itu fokus kesehatan bukan hanya pada penyakit, tapi bergantung pada permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini yaitu seperti yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jika ada sebuah penyakit itu kayak penyakit yang banyak dialami di suatu tempat, maka kita harus fokus terhadap penyakit tersebut dahulu. Kita tidak bisa fokus pada semua penyakit saja, karena penyakit itu kan juga banyak jenisnya. Selanjutnya itu sasaran pelayanan kesehatan bukan hanya masyarakat umum tetapi juga masyarakat swasta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sasaran pelayanan kesehatan tersebut bukan hanya masyarakat umum tetapi swasta, yaitu mencakup semua golongan dan semua kalangan masyarakat. Baik itu masyarakat umum maupun swasta. Kita tidak bisa membeda-bedakannya karena semuanya pada dasarnya membutuhkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu kesehatan bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tapi juga menjadi urusan swasta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai swasta juga memiliki andil dalam meningkatkan kesehatan. Bukan hanya urusan pemerintah saja, kita juga bisa memulainya dengan seperti meningkatkan atau melakukan budaya hidup sehat, dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dari keluarga, baru ke masyarakat sekitar.
Misalnya itu biaya ditanggung oleh pemerintah meliputi biaya bagi keperluan publik seperti pemberantasan penyakit menular, penyuluhan atau promosi kesehatan dan lain-lain. Sedangkan yang lain perlu ditanggung bersama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah itu tidak bisa mengcover semua pelayanan kesehatan karena jumlah masyarakat yang banyak kan itu juga tidak mungkin kan di cover semua oleh pemerintah. Jadi kita harus juga bisa meningkatkan kesehatan kita agar tidak menjadi sakit. Misalnya itu biaya kesehatan juga bergeser dari pembayaran setelah pelayanan menjadi pembayaran di muka. Nah, ini juga bisa dimaksud dari implikasi ini itu dengan bisa untuk meningkatkan pelayanan karena jika melakukan pembayaran di muka, jadi kita bisa lebih meningkatkan pelayanan tersebut seperti untuk membeli hal-hal atau keperluan untuk pelayanan kesehatan yang akan dilakukan. Jadi Ridal, apa contohnya nih? Implikasi paradigma terhadap aspek biaya saat ini. Apa bentuknya yang kamu bisa telaah? Ya, Ibu, situasi di Indonesia. Ada kebijakan apa terkait dengan biaya sekarang ini yang berlaku? Ya, Bu, untuk biaya saat ini seperti adanya program jaminan kesehatan, Bu, seperti BPJS. Nah, jelaskan bagaimana BPJS. Iya, Bu. Seperti itu dibantu untuk membiayainya oleh pemerintah. Namun meskipun dibantu oleh pemerintah, kita juga tidak bisa mengandalkan itu. Kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kesehatan karena jika semuanya mengandalkan itu dan semuanya sakit, tentu juga pemerintah juga tidak sanggup untuk membiayai semuanya, Ibu. Ridal, menurut kamu BPJS itu biaya pemerintah atau biaya masyarakat? Iya, Bu, biaya masyarakat, Ibu. Tapi kan itu kan biaya seperti biaya iuran per bulan. Jadi jika semuanya sakit, tentu juga tidak tercover semuanya, Ibu. Jadi juga akan mengalami kerugian, Ibu. Iya, biaya yang namanya BPJS kalian harus pelajari. Itu bukan uang pemerintah, uang rakyat. Kayak arisan gitu loh. Sakit nggak sakit tetap bayar BPJS itu. Sehingga terkumpullah uang gitu. Ya, oke, tolong pelajari tentang kebijakan BPJS atau JKN ya. Itu merupakan salah satu implikasi dari paradigma sehat ya terhadap kesehatan, mempertahankan kesehatan. Ya, jadi ngejelasinnya jangan kemana-mana ya. Ke yang nyata saat ini aja, apa yang saat ini dikerjakan oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan biaya kesehatan. Betul, salah satunya adalah BPJS. Kemudian di luar BPJS, orang swasta sudah mulai meningkatkan terus yang disebut dengan asuransi jasa kesehatan, ya, gitu. Ya, ngasih contohnya yang real aja. Kalau nambahin ke yang real ya, menjelaskannya ke hal real. Oke, silahkan. Itu yang kolom ke-6, biru, jelasin sekarang. Apa maksudnya itu? Baik, Ibu. Sebenarnya itu adanya kecenderungan untuk memberikan otonomi pada fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas. Nah, sehingga fasilitas tersebut mampu untuk menangkap potensi pasar segmen. Sebagaimana halnya dengan fasilitas kesehatan milik swasta. Nah, ini seperti lebih memberikan hak kepada fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di mana-mana. Nah, sehingga bisa lebih menangkap potensi pasar segmen atau bisa lebih melihat bagaimana tingkat atau pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Karena jika rumah sakit saja kan tidak terlalu begitu menyebar, jadi juga dibutuhkan seperti puskesmas dan posyandu untuk memantau tersebut. Nah, selanjutnya itu pengaturan kesehatan tidak lagi sentralistis, tetapi desentralistis. Desentralisasi. Desentralisasi. Nah, ini bisa dilihat dari pengaturan tidak lagi sentralistis, artinya tidak lagi berpusat pada satu titik atau pada suatu orang.
tapi desentralisasi, yaitu semua segmen pelayanan kesehatan tadi seperti rumah sakit, puskesmas tersebut bisa untuk melakukan pengaturan kesehatan sendiri, sehingga bisa untuk menyesuaikan dengan keadaan atau pelayanan kesehatan pada daerah-daerah masing-masing. Selanjutnya itu bukan lagi pengaturan dari atas atau top, melainkan dari bawah. Nah, ini seperti yang sebelumnya tadi, pengaturan ini dilakukan dari bawah, mulai dari tingkat terendah, dari keluarga, kemudian ke pelayanan seperti posyandu, kemudian ke puskesmas, rumah sakit, baru ke atas hingga ke pemerintah pusat. Nah, selanjutnya itu bukan lagi birokratis, tetapi entrepreneur, karena istilah birokrasi memberikan kesan kaku dan tidak responsif terhadap tantangan dan peluang yang dinamis. Nah, ini sehingga bukan lagi birokratis karena dari bawah tadi seperti puskesmas, pelayanan posyandu itu pada dasarnya akan berbeda, jadi tidak memberikan kesan kaku dan bisa lebih menggambarkan bagaimana keadaan atau kesehatan di daerah-daerah. Selanjutnya itu konsep kemitraan menunjukkan nuansa keikutsertaan aktif masyarakat pada semua langkah kegiatan dan program kesehatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi program kesehatan. Nah, konsep kemitraan ini itu bagaimana adanya mitra atau kerjasama keikutsertaan aktif masyarakat. Nah, masyarakat juga berperan penting pada semua kegiatan-kegiatan kesehatan, mulai dari perencanaan, bagaimana pelayanan atau program kesehatan dilakukan, pelaksanaannya, pemantauannya sampai evaluasi, bagaimana agar program tersebut dapat menjadi lebih baik lagi jika diadakan lagi ke depannya. Yang terakhir yaitu terjadi keseimbangan antara sikap, yaitu rule driven. Setiap langkah gerak dikendalikan oleh peraturan, dengan mission driven, atau setiap langkah gerak juga didorong oleh visi misi yang telah ditetapkan. Nah, ini kita bisa melihat dengan itu adanya visi dan misi, sehingga program-program tersebut bisa menjadi lebih terstruktur berjalannya program tersebut. Baik, cuma itu dari kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo silakan. Dipandu dari kelompok mana dulu yang sudah menyiapkan pertanyaan oleh kelompok. Dipandu ya. Kalau dibiarkan begini, walaupun setengah jam diam semua. Saya persilahkan moderator mempersilahkan kelompok yang lain yang bukan presentan. Silakan. Ya baik, untuk dibagi dua termin saja ya. Yang pertama kelompok 1-5 dan termin yang kedua kelompok 6-11. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Ya, persilakan Aidatul. Izin masuk, saya Aidatul Fitria, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Di salah satu PPT yang tadi dijelaskan pada kelompok, itu kan ada upaya promotif dan preventif. Namun yang kita tahu, hingga saat ini, promosi kesehatan di Indonesia belum mencapai tahap yang maksimal. Lalu, apa saja hambatannya hingga saat ini belum maksimal dan apa saja yang harus dilakukan? Menurut kelompok, tanggapannya bagaimana ya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Aidatul. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, dipersilakan ada yang ingin ditanyakan. Lewati saja 1 sampai 5 siapa dulu gitu Mbak strateginya, jangan nungguin orang diem ya. Habis waktunya. 1 sampai 5 siapa dulu? Silakan. Ya, silakan yang kelompok 3, 4, 5 ada yang ingin ditanyakan. Silakan raise hand. Oke, kalau tidak sebut nama dari setiap kelompok, Angelita. Kelompok diam semua, tunjuk aja namanya dari kelompok itu. Ya, baik. Selanjutnya Ita Sylvia, dipersilakan. Walah, ini tidur semua apa bagaimana ya? Saya kok nggak ngerti. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ita Sylvia, kelas 2 Banners, perwakilan kelompok 5. Di PPT kan dijelaskan bahwa salonnya sosial itu berpengaruh dengan konsep sehat. Nah, contoh individu yang sehat sosialnya itu yang seperti apa? Terima kasih, mohon dijawab. Ya, baik, terima kasih Ita. Pertanyaan kami tampung dulu. Selanjutnya Monica Salamita, dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin masuk, moderator. Saya Monica Salamita dari kelompok 3. Saya ingin bertanya yang dijelaskan tadi oleh Ridal mengenai faktor pendorong penetapan kebijakan paradigma sehat. Di poin nomor 3, tertulis adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif yang pencegahannya diperlukan perubahan perilaku. Nah, maksudnya di sini perubahan perilaku dan contoh aplikatifnya itu dari poin nomor 3 seperti apa ya? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Monica Salamita. Selanjutnya untuk kelompok 4, ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk, Angel. Ya, Izin bertanya, kira-kira ada nggak sih parameter kesehatan? Kalau ada, bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Aduh, itu pertanyaannya aneh. Kembali dirumuskan, Zahro Tania. Apa yang kamu tanya itu? Coba berpikir lebih baik. Perbaiki pertanyaannya. Kita sedang bicara paradigma sehat. Ngait ke judul ya, kalau pertanyaan. Silakan, yang lain. Zahro, perbaiki pertanyaan kamu. Apa maksudnya? Yang bertanya juga harus cerdas ya. Jangan seperti itu. Pertanyaan apa ditanya? Nggak ngait ke judul. Oke, silakan. Jawab dulu yang lain. Yang lain berpikir bertanya ya. Zahro, silakan. Perbaiki pertanyaan kamu apa maksudnya. ya, selanjutnya untuk kelompok 6, satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lewat dulu untuk pertanyaan termin selanjutnya. Kepada para pemateri, dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu agar tidak membuang waktu. Kepada pemateri, silakan. Jangan dikira Bu Yati tidak menyimak ya. Semua yang bertanya, semua yang bicara disimak di sini. Menyimaknya, apakah ngait kepada yang dijelaskan? Ya, oke. Kalau saudara memperhatikan dari tadi, mesti pertanyaannya relevan. Tapi ketika Anda nggak menyimak, tidak mengerti, pertanyaannya kemana-mana. Asal bertanya. Ya, oke, silakan kelompok. Baik, izin masuk. Ya, silakan Atika. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Ita Sylvia. Sebelum menjawab pertanyaan, tolong di-share di chat room PPT Anda tadi. Supaya semuanya bisa membaca, bisa bertanya. Baik, Ibu.
Enggak pada diem aja begini nih. Tolong di-share dulu di chatroom biar dibaca sama mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Ita Sylvia. Di PPT dijelaskan bahwasanya sosial juga berpengaruh dengan konsep sehat. Nah, contohnya itu individu yang sehat sosialnya itu seperti apa? Nah, contoh individunya itu yang seseorang ini memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain atau sekelompok orang tanpa membeda-bedakan gitu. Kayak nggak membedakan suku, dari ras mana, dari agamanya yang mana, dan kayak dari status sosialnya yang mana. Seperti itu, Ita. Apa sudah terjawab? Pertanyaannya tadi bagaimana Atika? Kok jadi ke situ jawabannya? Tadi dijelaskan sosial juga berpengaruh dengan konsep sehat, Ibu. Nah, contoh individu yang Coba sehat. buka slide-nya dulu. Buka slide-nya dulu. Apa yang dia tanyakan sebetulnya? Buka slide-nya. Kalau tidak mengerti pertanyaannya, tanya dulu. Yang dimaksud apa? Coba slide-nya buka. Slide berapa yang bertanya tadi Anda? Memperhatikan slide yang mana? Share screen. Oke, slide tentang apa yang ditanya? Buka lagi, supaya semua mengerti apa yang ditanyakan, apa jawabannya. Coba cari, yang ditanya apa? Siapa yang bertanya tadi? Raise hand. Kita, Ibu. Slide yang mana yang kamu tadi tanya? Ke bawah terus, tolong ke bawah terus. Nah, ini di atas, di atas, di atas. Di atasnya lagi. Nah, ini kesehatan terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan sosial. Yang ditanyakan? Kan sehat itu kan tadi tuh terdiri dari 3 dimensi. Nah, sosial itu juga termasuk. Nah, berarti kan kalau misalkan dikatakan sehat, sosialnya juga sehat. Nah, individu yang seperti apa sih yang sehat sosialnya itu? Maksud dari sehat sosial itu yang seperti apa? Contohnya itu yang seperti apa? Seperti itu, Ibu. Silakan, itu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sehat sosial? Dalam pengertian sehat menurut WHO, gitu itu pertanyaannya kamu ya. Di dalam definisi sehat menurut WHO, bahwa sehat itu merupakan keadaan sempurna baik fisik, mental, maupun sosial. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan sempurnanya sosial. Harusnya gitu pertanyaannya, jadi tidak bikin bingung kelompok. Silakan Atika, lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan sehat sosial? Iya, Ibu. Ulangi Kan, apa? Ya, Ibu. Sehat sosial itu kan di mana seseorang mampu dalam berhubungan dengan orang lain secara baik dan mampu berinteraksi dengan seseorang dan kelompok gitu, Ibu. Bukan saya yang bertanya, itu teman kamu yang bertanya. Iya, seperti itu, Ita. Dan contohnya itu kayak kita mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain di lingkungan sekeliling kita, ataupun ketika kita menemukan lingkungan baru, kita mudah gitu untuk berbaur dengan kelompok itu atau seseorang itu. Seperti itu, Ita. Apa sudah jelas terjawab? Baik, Atika, sudah jelas. Jadi intinya kita itu harus mudah bersosialisasi seperti itu ya.
Iya, kurang lebihnya seperti itu, Ita. Baik, Atika, terima kasih. Ya, dilanjutkan untuk jawaban pertanyaan berikutnya kepada kelompok, dipersilakan. Ini gimana? Kok diam? Angelina, kamu sebagai moderator harus bisa Ya, Ibu. mendorong. Ibu, kepada kelompok dipersilakan. Baik, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi, yaitu pertanyaan itu di salah satu slide PPT ada upaya promosi dan preventif. Namun yang kita tahu hingga saat ini promosi kesehatan di Indonesia belum mencapai tahap yang maksimal. Lalu apa saja hambatan yang saat ini belum maksimal dan apa yang harus dilakukan? Baik, izin jawab ya. Memang Bentar, Ridal, kenapa kamu tidak tanya dulu ke yang bertanya? Dari mana kamu tahu bahwa promosi kesehatan belum maksimal? Adakah sebuah statement gitu? Yakin promosi kesehatan dinilai belum optimal. Based on data apa Anda bisa bicara seperti itu? Balikin dulu pertanyaannya ke yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi? baik, Coba kelompok siapa? 1 tadi. Kelompok 1 siapa yang bertanya? 1, silahkan. Mana? Apa dasarnya kamu mengatakan bahwa promosi kesehatan belum optimal, belum apa tadi? Dasarnya apa? Kamu bertanya seperti itu, ada membaca statement apa? Di dalam program mungkin, di dalam evaluasi program mungkin, di mana Anda baca itu? Halo, bertanggung jawab yang bertanya. Siapa yang ngumpet nggak mau jawab? Kamu moderator, kamu nggak nyatet siapa yang bertanya? Halo, Angelita? Izin menjawab, Ibu, saya yang menanya. Siapa yang bertanya? Saya, Aidatul. Iya, Ya. Aidatul, saya bertanya, mengapa kamu bertanya seperti itu? Punya data apa yang menyatakan bahwa health promotion di Indonesia belum maksimal? Ada di mana Anda dapatkan itu? Saya mengetahui itu dari karena Ahmad Syaibi, yaitu salah satu mahasiswa program studi ilmu keperawatan, mengungkapkan bahwa promosi kesehatan atau health promotion itu belum dilaksanakan dengan maksimal gitu, Ibu. Siapa? Di mana? Mahasiswa mana? Mahasiswa Muhammadiyah dari studi keperawatan. Dalam apa? Dalam apa dia mengatakan? Dalam buku apa? Di dalam makalah apa? Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Kalau kamu mau bertanya seperti itu, kamu mestinya mencarinya di dalam evaluasi ya tentang pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kalau pendapat seorang mahasiswa, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Dasarnya apa? Kecuali dia punya angka dari mana? Mengatakan sebuah program belum efektif, belum efisien, belum optimal. Itu dalam makalah apa, Aidatul? Blog apa? Di sini sih saya bacanya pada saat dia presentasi
Gitu, Bu. Presentasinya? Oh, enggak bisa. Ya, ini pelajaran untuk yang bertanya ya. Jadi kalau saudara mengemukakan sebuah fakta gitu ya, itu harus berbasis hasil evaluasi. Ya, mengapa dikatakan belum optimal? Apa datanya? Apa hasil evaluasinya? Tidak bisa hanya pendapat seseorang lantas Anda kutip. Kalau pendapat seseorang itu ada dasarnya, oke. Ya, tapi kalau cuma baca seperti itu, terus Anda juga bertanya, pertanyaan itu pertanyaannya tidak punya quality, tidak punya kualitas. Ya, bahkan cenderung menyinggung pemberi pelayanan kesehatan, promosi kesehatan. Ya, jadi kalau kita akan melakukan sebuah statement, akan memberikan sebuah statement tentang keberhasilan suatu program gitu ya. Promosi kesehatan itu program loh ya. Sekali lagi, kalau saudara ingin menyatakan keberhasilan sebuah program atau ketidakberhasilan sebuah program harus berbasis fakta hasil evaluasi. Ya, Anda menyimpulkan bahwa promosi kesehatan belum maksimal, apa angkanya? Ya, ini saya meluruskan supaya mahasiswa ini ilmiah di dalam berbicara. Ya, sekali lagi, seperti tadi ada yang menanyakan, apa indikator kesehatan itu sangat amat luas gitu. Apa sih yang kalian baca itu gitu. Jadi mau menjawab, mau bertanya, kalau Anda seorang akademisi harus berbasis fakta sekali lagi. Ya, silakan Aidatul, perbaiki kembali pertanyaannya sama dengan yang tadi tuh, siapa satu orang. Pertanyaannya kurang jelas, tidak ada fakta. Faktanya apa gitu, ya? Ridal di cancel, ya, karena kamu sendiri tidak mengklarifikasi mau menjawab apa, ya? Oke, lanjut silakan Angelita. Ini cara diskusi yang ilmiah itu seperti ini. Jangan asal bicara, jangan asal bertanya. Ya, semua harus berbasis fakta. Silakan. Dilanjut Angelita kalau masih ada. Ya baik, selanjutnya dijawab pertanyaan kelompok 3 ya. Dari Monik kepada pemateri, dipersilakan. Pertanyaan dari kelompok 3. Coba jelaskan pertanyaannya apa? Ada tadi yang bagus pertanyaan tuh. Ya, pertanyaan dari kelompok 3 itu disebutkan pada faktor pendorong penetap kebijakan paradigma sehat di poin nomor 3, adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif yang pencegahannya perlu perubahan perilaku. Bagaimana contoh aplikatif dari poin tersebut? Nah, itu pertanyaan bagus itu. Ya, artinya dia menyimak apa itu dan menghubungkan dengan judulnya. Ya, karena kita tadi sedang bicara implikasi paradigma sehat ya terhadap pelayanan kesehatan. Seperti itu kalau pertanyaan. Buka slide-nya yang ditanyakan oleh Monik tadi. Kita tidak diskusi asal-asalan ya, diskusinya pakai teori, pakai landasan. Nah, silakan itu baca itu nomor 3. Silakan kelompok paham. Tadi yang jelasin Ridal jelasin. Baik Ibu, izin menjawab ya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu disebutkan pada faktor pendorong penetapan kebijakan paradigma sehat di poin nomor 3 adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik. Nah, transisi epidemiologi ini yaitu epidemiologi itu yaitu ilmu yang tentang penyebaran dari suatu penyakit atau menganalisis pola dari penyakit. Nah, adanya transisi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik, itu penyakit infeksi ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh awal dari penyakit, yaitu disebabkan oleh virus, bakteri atau mikrobakteri lainnya. Ke penyakit kronik, nah penyakit kronik ini yaitu penyakit yang dalam waktu jangka panjang seperti penyakit DM, penyakit jantung, hipertensi, kanker dan penyakit yang dalam waktu jangka panjang. Nah, contoh aplikatif dari
perubahan perilakunya itu seperti adanya pasien yang terkena penyakit DM. Tentunya akan harus menerapkan perilaku hidup yang lebih sehat daripada sebelumnya. Karena yang menderita penyakit DM tentu tidak bisa begitu saja terluka atau kenapa, kan itu bisa menyebabkan lebih parah dari penyakit tersebut. Selain itu yaitu seperti hipertensi dan penyakit jantung. Nah, tentunya hipertensi itu pasiennya itu harus menerapkan perilaku hidup yang lebih sehat lagi. Yaitu memperbaiki pola makannya, memperbaiki gaya hidupnya, memperbaiki pola hidup sehatnya. Dan penyakit jantung yaitu tidak seperti yang sebelumnya merokok, mungkin bisa dikurangi dengan tidak merokok atau lebih berolahraga pagi dan menghirup udara segar, itu yang terhindar dari polusi udara. Bagaimana kelompok 3 atas jawabannya? Ya, izin Ridal. Berarti tadi yang dijelaskan bahwa transisi epidemiologi dari penyakit infeksi. Mohon maaf, tadi dari penyakit infeksi itu belum dijelaskan apakah yang disebut dengan penyakit infeksi kemudian menjadi penyakit kronik. Kalau penyakit kronik kan tadi yang disebutkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya kronik itu penyakit yang berjangka panjang gitu, contohnya diabetes mellitus. Mungkin nanti pencegahannya diperlukan perubahan perilaku. Tapi kalau dari penyakit infeksinya itu seperti apa? Ya, baik, izin masuk ya. Nah, penyakit infeksi ini yaitu penyakit-penyakit yang masih belum terlalu parah gitu, masih tahap awal seperti yang disebabkan oleh seperti virus atau bakteri. Nah, penyakit ini seperti kayak penyakit pilek, penyakit flu yang dari penyakit influenza kan, seperti sakit tenggorokan, radang atau dan lain-lainnya. Nah, kan itu disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme, namun masih pada tahap awal. Nah, sedangkan penyakit kronik ini sudah tahap tinggi atau tahap kronis. Nah, ini penyakitnya ini dalam jangka panjang. Itu. Baik, Ideal sudah jelas. Terima kasih. Oke, sedikit saya tambahin Ridal, ini bukan Rizal ya. Ini siapa yang bertanya tadi? Saya bicara untuk sekelas ya, bahwa mengapa ya pemerintah ini sekarang mengubah cara pandang kita semua tentang paradigma yang tadinya paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Ya. Ini ada faktor pendorong atau faktor yang menyebabkan mengapa kita ini harus berubah paradigmanya ini. Nah, ini tadi. Jadi kalau saya nanti bertanya di dalam ujian akhir semester atau ujian tengah semester, mengapa dasar pemerintah mengubah paradigma? Ini 1, 2, 3, 4, 5 nih kuat sekali. Ya, kalau pertanyaannya itu ini. Nah, salah satunya adalah pemerintah kita nih termasuk melihat bahwa Indonesia ini sekarang mengalami apa yang disebut dengan double burden. Mempunyai beban masalah kesehatan double. Ya. Penyakit infeksi masih ada, tetapi penyakit kronik degeneratif itu terus meningkat. Penyakit infeksi tadi sudah dijelaskan, berbagai masalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ya, Indonesia saat ini TBC masih tinggi. Ya kan? Malaria masih ada. Demam berdarah terus ada, cacingan terus ada, diare terus tinggi. Itu adalah penyakit-penyakit infeksi. Di Indonesia masih tetap ada, tetapi di satu sisi penyakit degeneratif mulai tinggi, kanker meningkat. Ya, diabetes mellitus meningkat. Penyakit degeneratif itu penyakit apa sih yang dimaksud? Ya, penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi-fungsi. Ya, nah Indonesia ini punya 2 bebannya ganda di dalam pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pemerintah berpikir sebetulnya penyakit-penyakit kronis, penyakit degeneratif itu kan bisa dicegah gitu.
Orang kalau perilaku hidupnya sehat akan terhindar dari cancer. Ya, taruhlah makanannya yang sehat. Tidak memakan makanan yang mengandung pengawet, yang mengandung pewarna. Ya, diabetes mellitus, hipertensi, itu sebetulnya bisa dicegah melalui diet, melalui olahraga, melalui disiplin dalam minum-minum obat untuk prevensi sekunder. Jadi pemerintah melihat sebetulnya banyak yang bisa dicegah sebelum masuk ke mengalami penyakit degeneratif. Kembali ke judul dari tadi, paradigma sehat lebih mementingkan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan. Penyakit degeneratif ini bisa dicegah sejauh orang itu punya paradigma sehat. Gimana caranya? Perilaku hidup bersih dan sehat ini dicanangkan di masyarakat sehingga penyakit degeneratif ini dapat dicegah. Bahkan penyakit infeksi pun sebetulnya dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa kembalikan ke judulnya kalau belajar. Ya, oleh karena itu memang upaya-upaya pencegahan harus ditingkatkan. Orang mampu mencegah kesakitan pada dirinya kalau dia punya mindset, aku harus sehat, aku harus hidup sehat. Tidak boleh sakit. Ya, sehat itu bisa dibuat melalui upaya-upaya hidup perilaku sehat. Ya, gitu. Nih, jelas enggak? Siapa yang bertanya? Monik. Apa yang disebut dengan transisi epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempengaruhi kejadian penyakit, perubahan penyakit, angka penyakit. Jadi yang dimaksud dengan transisi epidemiologi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada penyakit-penyakit. Ya, sedang transisi, artinya tidak stuck pada satu situasi, sedang berubah. Indonesia sedang berubah. Ya. Penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif yang juga semakin tinggi. Justru bahkan Kementerian Kesehatan menyebutkannya double burden. Karena dua penyakit ini meningkat secara bersamaan. Ini naik gitu. Bahkan sekarang udah triple burden. Ya, dengan masalah kesehatan yang lainnya. Oke, jelas. Indonesia pada posisi itu saat ini. Kalau semua orang paradigma sakit, nunggu aja sakit dulu baru ke rumah sakit. Nggak usah pakai diupayakan promosi bagaimana perilaku hidup sehat ini harus digemborkan gitu. Nah, sekarang pemerintah sangat mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, dulu ketika paradigma kita sakit, pikiran kita, cara pandang kita, bagaimana mengobati penyakit DM, bagaimana mengobati cancer, bagaimana mengobati stroke. Di kepala kita tuh mengobati, dan mengobati. Sekarang berubah, mencegah, dan meningkatkan. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Ya, mindset, cara pandang kita harus berubah kepada mencegah dan meningkatkan kesehatan. Mencegah kesakitan, ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok yang sudah menjelaskan dan saya coba lengkapi. Ini pasti keluar di dalam ujian, ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pendorong kebijakan paradigma sehat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bukan begitu, tapi aplikatif. Oleh karena itu perlu pemahaman. Saudara tidak akan mampu menjawab kalau tidak paham. Kalau cuma menghafal 1, 2, 3, 4 gitu. Sebagai faktor pendorong, tidak akan bisa. Soalnya soal analisis. Anda nurse. Tidak bisa hanya menyebutkan, tetapi memahami. Ya, oke. Jadi tidak boleh menghafal. Tetapi bagaimana cara memahami setiap statement di dalam kuliah ini. Oke. Baik, lanjut. Terima kasih. Saya kembali kepada yang bertanya tadi, Angelita, yang bertanya indikator. Siapa tadi? Sudah diperbaiki belum pertanyaannya? Mungkin bagus, tetapi kita tadi belum mengerti apa yang ditanyakan. Angelita, silakan dipandu ulang. Ya, untuk kelompok 1 dan 4 yang tadi pertanyaannya diulang,
Apakah sudah ada pertanyaan yang baru? Dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Untuk kelompok 4, apakah sudah ada pertanyaannya? Yang bertanya indikator siapa tadi? Angelita, coba ditanya lagi. Zahro Tania, Ibu. Nah, Zahro, sudah diperbaiki pertanyaannya, silakan. Mana tuh namanya Zahro? Ibu izin masuk. Nah, iya. Ini siapa nih? Anissa, Ibu. Oh, jadi Anissa. Oke. Iya. Tadi Pertanyaan kan baru? iya, Oh, yang tadi. Terus apa? kelompok 4. Tadi kan kelompok menjelaskan bahwa kesehatan bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga menjadi urusan swasta ya, Bu. Sebenarnya saya masih kurang paham, Bu, maksud dari perkataan itu. Jadi bisa nggak kelompok untuk memberikan contoh kesehatan dalam urusan pemerintah seperti apa, dan kesehatan dalam urusan swastanya juga seperti apa? Buka slide-nya apa? Coba, ayo kelompok buka slide kalau Anda nggak jelas itu. Silakan. Ya, untuk pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang mana tadi yang ditanyakan? Yang nomor... Oh, ini. Nah, ayo. Gampang banget itu. Memang di Indonesia saat ini dalam pelayanan kesehatan siapa saja yang memiliki pelayanan? Coba silakan kelompok. Erika boleh. Angelita, walaupun Anda sebagai moderator, Anda kelompok. Iya. Iya, baik. Silakan kalau mau menjawab. Iya, silakan. Iya, baik Ibu. Izin menjawab ya Ibu pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Kalau untuk yang menjadi urusan pemerintah itu, contohnya seperti program dari pemerintah itu sendiri ya Ibu. Maksudnya seperti BPJS, kartu program sehat mungkin, atau enggak kalau yang dari pemerintah itu kayak posyandu, layanan kesehatan posyandu, puskesmas, yang seperti itu. Kalau untuk yang menjadi urusan swasta itu seperti urusan kita individu sendiri, bagaimana cara kita menjadi sehat, seperti itu. Dan juga urusan swasta ini seperti rumah sakit swasta juga Ibu, kemungkinan. Mungkin dari kelompok ada yang bisa ditambahin dari jawaban dari saya, jika ada kekurangan. Silakan. Angelita silakan tambahkan. Anda jangan salah ya, posyandu punya siapa gitu. Emang punya pemerintah posyandu gitu? Hah? Erika, menurut kamu posyandu, posbindu, poskesdes gitu, itu punya siapa sebetulnya? Iya, izin menjawab Ibu. Untuk posyandu yang dan lain-lain itu adalah program dari pemerintah Ibu, setahu saya. Salah ya. Tolong catat, salah jawabannya. Ya, itu milik masyarakat. Ya, milik masyarakat. Bukan milik pemerintah. Bahwa pemerintah mendorong untuk dibentuknya pos-pos pelayanan di masyarakat, ya. Tetapi kalau Anda bertanya kepada siapapun, siapa yang mengelola, apakah puskesmas? Bukan. Yang mengelola posyandu, mengelola posbindu adalah RT, RW, lurah. Ya, di bidang kemasyarakatan. Ketuanya saja Ibu RW. Bukan orang puskesmas. Ya, orang puskesmas itu memberikan pembinaan secara teknis. Lihat kalau di pelayanan di posyandu.
yang 5 meja? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang membuat jadwal? Itu bukan puskesmas sebagai pemerintah daerah, tetapi masyarakat. Ya, tolong. Ini Anda semester berapa sih sekarang nih? Semester 4 ya? Tingkat 2, Anda semester 4 ya? Izin menjawab, Ibu. Ya, Semester 3, Ibu. semester 3. Ya, Anda belum pernah ke masyarakat, tapi tolong nih sedikit-sedikit belajar ya. Sistem pelayanan kesehatan itu ya dilaksanakan oleh pemerintah, oleh swasta, oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ya, apa sih yang membedakannya, mana pemerintah, mana masyarakat, mana swasta, terutama pengelolaan dan pembiayaannya. Kalau pemerintah biayanya full dari anggaran belanja negara. Misal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit apalagi Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Puskesmas Kecamatan Jatiwarna, itu pengelolaannya betul oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa bedanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Itu tadi yang dikatakan Ridal Fajri, ada otonomi daerah. Nah, kalau rumah sakit besar seperti RSCM, Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, itu namanya rumah sakit vertikal. Rumah sakit punya pemerintah pusat. Jadi anggarannya itu dari pemerintah pusat. Namanya APBN. Ya, anggaran belanja nasional. Tapi kalau RSUD Pasar Rebo, Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, itu punya pemerintah daerah, punya DKI. Ya. Nah, mereka mengelola sendiri nih, pemerintah Provinsi DKI, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, itu masing-masing punya kebijakan dan pendanaan sendiri terkait dengan pelayanan kesehatan. Itu namanya adalah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Mereka mengatur sendiri, punya tarif sendiri, punya penghasilan sendiri. Itu pelayanan pemerintah. Yang swasta, nah ya kan Anda tahu, ada Rumah Sakit Sinkarolus, ada Rumah Sakit Cikini, ada Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kalau itu rumah sakit, itu semua otonomi mereka. Siapa yang dilayani? Tetap masyarakat. Tentu dengan tarif masing-masing. Masyarakat juga punya otonomi, mau milih rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Tergantung dari sosial ekonomi mereka. Apakah pusat-pusat pelayanan kesehatan yang sifatnya primer melakukan pencegahan seperti puskesmas ada di bidang swasta? Ada. Ya, mereka punya klinik-klinik. Mempunyai pusat-pusat pencegahan. Itu swasta. Gitu. Jadi yang membangun kesehatan bangsa ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya Kementerian Kesehatan, ya, tetapi juga keseluruhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Itu prinsip paradigma sehat. Semua komponen bangsa ini punya tugas dalam membangun kesehatan. Ada statement dalam peraturan. Pelaku kesehatan bukan hanya Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan, melainkan seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab terhadap kesehatan bangsa. Itu salah satu implikasi paradigma sehat. Sehingga tenaga keperawatan, tenaga kesehatan ini harus betul-betul mendorong masyarakat, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat agar mampu menangani masalah kesehatannya sendiri. Itu yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat.
Di mana-mana sekarang ada yang disebut dengan desa siaga. Desa siaga itu bukan milik pemerintah pusat, apalagi bukan. Itu masyarakat. Betul-betul pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajak menggali datanya sendiri, menggali masalahnya sendiri, menentukan apa permasalahan di desanya, menentukan rencana bagaimana mereka akan menangani masalah kesehatannya, bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan masalah kesehatan. Ya, dan menilai keberhasilannya. Itu desa siaga adalah salah satu implikasi dari penerapan paradigma sehat dalam kesehatan masyarakat Indonesia. Jelas? Nih yang bertanya terkait dengan urusan swasta. Banyak swasta. Ya, sekali lagi tolong dicamkan di kepala Anda. Masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi termasuk swasta dan juga masyarakat secara umum. Implikasinya apa? Kita harus mendorong mereka, mempinterkan mereka di dalam mengenali masalah, menangani masalah. Ya, tidak cukup dengan tenaga kesehatan saja. Oke, saya kembalikan ke Angelita. Saya lebih memberikan penjelasan apabila penjelasan dari temannya masih kurang. Oke, lanjut silakan. Tadi yang tanya indikator, Angelita, tolong ditanyakan apa sebetulnya yang mau ditanyakannya supaya kita bisa jelaskan. Zahro ada? Zahro? Apa dia sudah live dari ruangan ini? Coba saya cek ya. Ada. Zahro, apa maksudnya tadi Zahro? Udah ketemu belum? Yang kamu maksud indikator? Pertanyaannya tadi udah diganti, Bu. Oh, udah diganti. Nah, tadi Udah. yang indikator itu sebetulnya kamu mau nanyain apa? Sebentar, Ibu. Barangkali bisa saya bantu. Apa sih yang mau ditanyakan? Yang kamu belum mengerti gitu. Ini laptop kamu nih hanya kelihatan jilbabnya. Kenapa sih tundukin sedikit gitu biar kelihatan mukanya? Gelap, Ibu. Tadi itu pertanyaannya tentang parameter kesehatan, Ibu. Parameter kesehatan tuh yang kamu tahu apa? Coba saya tanya dulu deh. Siapa tahu berarti untuk teman-teman. Parameter itu apa? Mungkin orang yang sehat, tidak mengalami gangguan fisik. Itu terkait dengan slide yang mana ya, Zahro, supaya bisa di-clearkan di kelompok. Ada di slide nggak, Zahro? Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Berarti nggak terkait dong dengan judul ya. Iya, Ya sudah, Ibu. kalau gitu dilupakan saja. Nah, lain kali kalau Iya, bertanya sesuai dengan yang lagi dibahas ya, Zahro ya. Ya saya memperhatikan baik, Ibu. ini. Apa yang bingung, yang mau menjawab bingung. Enggak usah yang jawab, Bu Yeti aja bingung. Apa sih maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih Zahro Tania. Iya, Ibu. Oke, ini jam berapa ini? Kok keenakan bicara ya? Sudah 9.30. Silakan, ada yang masih ingin dibahas. Saya kembalikan dulu. Enggak apa-apa, saya nanti tidak perlu membahas di akhir karena saya langsung masuk kepada pembahasan apabila dirasa ini kelompok kurang dalam membahasnya. Jadi silakan. Kita diskusi sifatnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Nggak usah takut kalau bertanya, nggak usah takut kalau dimarahin Bu Yeti ya. Kalau dimarahin Bu Yeti itu jadi pinter nantinya. Oh, begini kalau cara bertanya, begini kalau cara menjawab gitu ya. Oke, walaupun mungkin Anda deg-degan, nih Bu Yeti ini gimana sih gitu ya, tapi Anda rasakan nanti. Ya, saya meluruskan, menambahkan supaya Anda berani bertanggung jawab baik atas pertanyaan maupun atas jawaban. Harus berbasis fakta, harus berbasis angka ya kalau kita bicara yang terkait dengan program pelayanan kesehatan. Oke, lanjut silakan Angelita, dilanjutkan. Ya, selanjutnya untuk termin kedua ya, untuk pertanyaan kelompok 6, 7, 8 sampai 11. Ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Dan untuk kelompok 1 yang tadi pertanyaannya diganti, boleh untuk raise hand juga. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Teman-teman dari kelompok 6, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Kelompok lainnya tadi, kelompoknya sampai berapa, Angelita? Kalau nggak salah dengar sampai 10. Sampai 11, Ibu. Sampai 11. Nah itu yang 10-11 belum ada bertanya? Iya, untuk Silakan. kelompok 6 sampai 11 ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand. Untuk kelompok 7 ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 8 ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk Ruth dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ruth Silitonga dari kelompok saya dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap paradigma kesehatan? Bisa tolong berikan contohnya? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 10-11 ada yang ingin ditanyakan? Untuk Anida, dipersilakan. Iya, izin masuk. Saya nggak bisa on cam. Saya perwakilan dari kelompok 6. Ingin bertanya, tadi di PPT disebutkan implikasi paradigma, kan salah satunya terjadi keseimbangan antara sikap rule-driven dan mission-driven. Yang saya tanyakan, apa yang terjadi apabila sikap rule-driven dan mission-driven tidak seimbang ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anida. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, kita punya waktu sampai dengan 9.40. Cukup 2, silahkan. Ya, baik Ibu. Kami meminta waktu sebentar ya Ibu untuk mencari jawaban. Silahkan, silahkan. Ibu izin masuk. Izin masuk, Ibu. Ya, silahkan. Iya, mohon maaf saya masuk di luar konteks kelompok yang sedang mempersiapkan jawaban. Saya mau nikah dari kelompok 3. Kalau saya bertanya kepada Ibu gitu di luar dari kelompok, apakah boleh terkait judul yang tadi dipresentasikan? Terkait judul? Iya. Silahkan. Iya. Emang kenapa kelompoknya tidak mampu menanyakan, menjawab? Bukan Ibu, karena tadi saya sudah bertanya. Nah, apabila saya bertanya lagi kan karena ada kelompok lain yang mau bertanya gitu. Jadi saya langsung bertanyakan ke Ibu, apakah boleh? Oh gitu, di chatroom aja, biar yang lain akan menjawab, kan ini kelompok akan menjawab. Anda tulis di chatroom. Ya, baik, akan saya tulis. Ya, Oke, sambil Monica menjelaskan, menulis, silahkan. Ada pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh kelompok, silahkan. Kita masih punya waktu sedikit. Sudah siap? Atika, Erika, Rida, Angelita? Tadi pertanyaannya apa? Coba diulang. Untuk pertanyaan dari kelompok 6, itu tadi
disebutkan implikasi paradigma, kan itu salah satunya terjadi keseimbangan antara sikap rule driven dan mission driven. Yang saya tanyakan itu apa yang terjadi apabila sikap rule driven dan mission driven itu tidak seimbang. Itu untuk kelompok 6. Oke. Udah bisa nggak jawabnya? Sedang Ngerti mencari nggak? tapi belum ketemu. Rule driven dengan mission driven Anda paham nggak? Nih, gini, saya aja yang jelasin ya, kelamaan soalnya. Baik, gini. Di dalam membangun kesehatan itu, gitu ya, itu tentu kita punya aturan-aturan. Ya, kalau yang dimaksud dengan rule driven, ya, pengendalian yang dilakukan oleh peraturan-peraturan. Ya, peraturan pemerintah. Misalnya gini, program di puskesmas aja, gitu ya. Program di puskesmas itu menjalankan peraturan pemerintah. Misal, cakupan imunisasi DHF pada balita 90%. Artinya 90% balita yang ada di wilayah kerja puskesmas itu harus diimunisasi DPT, misalnya gitu. Ya. Jadi ada patokan-patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Itu namanya rule driven. Jadi kita dikendalikan oleh aturan. Semua puskesmas harus melakukan binaan warga sekitarnya dalam 1 tahun 100 warga binaan, keluarga binaan. Itu peraturan pemerintah. Terus semua puskesmas nanti akan menjalankan dan mencapai apa yang menjadi target pemerintah. Dalam mencapai target itu tentu ada ketentuan-ketentuan, keluarganya yang begini, cara melakukan pengkajiannya begini, output atau indikator hasilnya adalah begini gitu. Ya, itu rule driven. Artinya sekali lagi program-program yang dicanangkan dan diatur oleh pemerintah. Tetapi ada yang disebut dengan mission driven. Setiap institusi pelayanan kesehatan itu punya visi dan misi. Jelas? Visi dan misi ini ditentukan oleh institusinya sendiri. Dia ingin unggul dalam pelayanan apa? Gitu. Ngerti nggak? Contohnya Poltekkes Jakarta 3. Itu ada aturan-aturan pemerintah tentang penyelenggaraan Poltekkes Jakarta 3. Tetapi Jakarta 3 punya visi dan misi. Program studi profesi nurse di jurusan keperawatan punya visi dan misi. Yaitu mampu menghasilkan nurse yang memiliki keunggulan dalam bidang pelayanan keperawatan gerontik. Maka mata kuliah gerontik itu adalah rule of mission. Ya, aturan-aturan yang ditentukan oleh misi. Pemerintah tidak mengharuskan. Seluruh kurikulum pendidikan profesi keperawatan mengandung 15 SKS keperawatan gerontik. Tidak. Itu hanya Jakarta 3 yang menentukan. Mengapa demikian? Karena ditetapkan oleh visi misinya. Gitu. Saya analogkan begitu. Jadi kalau Puskesmas Kecamatan Jatiwarna punya visi terkait dengan pelayanan kesehatan lansia, maka Puskesmas Jatiwarna akan membuat program-program untuk mencapai visinya. Yang tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditambahkan di dalam program-program tersebut. Itu namanya mission driven. Setiap langkah gerak juga didorong oleh visi misi yang telah ditetapkan oleh setiap institusi pelayanan kesehatan. Visinya setiap puskesmas itu berbeda. Visinya setiap rumah sakit itu berbeda. Artinya ada ketentuan-ketentuan internal institusi pelayanan kesehatan yang harus dicapai. Nah, kalau pertanyaannya tadi diseimbangkan ya harus seimbang. Jangan sampai kebanyakan mission driven-nya.
Karena ada ketentuan, misalnya pelayanan umum di sebuah rumah sakit harus menyediakan minimal 30% tempat tidur untuk perawatan pasien-pasien tidak mampu. Itu adalah rule driven. Ya, biasanya mission driven merupakan tambahan. Ya. Tambahan. Tidak boleh kemudian mission driven melebihi rule driven. Mengerti? Misal contoh, balik lagi ke kurikulum Anda. Kurikulum saudara itu 144 SKS. Ya, 118-nya itu rule driven. Sisanya itu adalah mission driven. Jadi ada proporsi. Ketentuan berapa mission driven, berapa rule driven prosentasenya. Jadi kembali lagi, rule driven adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam rangka menjalankan pelayanan kesehatan dan itu ditentukan oleh regulasi atau aturan. Sementara pelayanan lainnya, sisanya itu sesuai dengan keunggulan pusat pelayanan tersebut. Anda tahu nggak pusat-pusat pelayanan itu punya unggulan? Ya, semua punya pusat unggulan. Rumah sakit Persahabatan, unggulannya pelayanan paru. Rumah sakit Fatmawati, keunggulannya ortopedik. Nah, gitu. Itu ortopedik adalah unggulannya Fatmawati. Ya, urusan penyakit paru itu unggulannya Rumah Sakit Persahabatan, gitu. Itu diatur dengan misi mereka. Pasti arahnya ke urusan paru. Ya. Oke. Jadi Anda harus paham dulu apa rule driven, apa mission driven. Saya tadi analogikan juga dengan pendidikan, tapi yang dimaksud adalah itu. Oke, jelas siapa yang bertanya tadi? Iya Ibu, jelas. Jelas ya, jadi tidak semuanya aturan-aturan pemerintah, tapi aturan lokal pada setiap institusi pelayanan kesehatan sesuai dengan visi dan misi dari institusi tersebut. Oke. Ini siapa lagi bertanya? Ayo, waktunya udah mau habis. Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap paradigma kesehatan dan tolong berikan contohnya. Saya izin menjawab ya Ibu. Iya, silakan. Ya, jadi peran pemerintah dalam paradigma kesehatan itu sangat banyak ya, contohnya itu seperti mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan seminar kesehatan, terus vaksin-vaksin gratis seperti saat ini, terus info-info yang seputar kesehatan. Terus pemerintah tuh juga membangun pembangunan kesehatan di setiap wilayah, melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat, terus menempatkan pekerja-pekerja kesehatan di wilayah-wilayah terpencil juga, terus meningkatkan fasilitasnya dan mengurangi kegiatan yang dapat merusak kesehatan. Seperti itu, Ibu. Oke, cukup jelas ya. Jadi upaya pemerintah tentulah mendorong masyarakat ya untuk segera mandiri di dalam pelayanan kesehatan. Dalam kemampuannya menjaga kesehatannya sendiri. Ya, intinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mampu melayani kesehatannya sendiri. Ya, melalui berbagai upaya. Itu yang disebut dengan health promotion, upaya promosi kesehatan. Maka tadi saya bertanya kepada yang bertanya, dasar daripada pemahaman mengenai tidak berhasilnya health promotion. Health promotion itu cukup berhasil membawa paradigma sehat untuk masyarakat. Masyarakat sekarang sadar untuk imunisasi, untuk melakukan screening. Kalau ada pemeriksaan kesehatan, apalagi gratis, berbondong-bondong dia memeriksakan dirinya. Enggak takut lagi mereka periksa kolesterol, periksa tekanan darah. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan lebih lanjut, itu sudah tinggi. Ya, gitu. Anda jangan lupa kalau pencegahan itu kan ada levelnya. Primary, secondary, tertiary. Jadi pencegahan jangan diartikan hanya mencegah sesuatu yang belum terjadi saja.
Sesuatu yang sudah terjadi, dicegah agar tidak menjadi lebih berat, itu secondary prevention. Itu pencegahan juga. Orang sudah stroke, bisa nggak dilakukan pencegahan? Bisa, cegah. Jangan sampai dia benar-benar lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu tertiary prevention. Jadi tolong rubah mindset Anda juga. Tentang primary, secondary, dan tertiary prevention. Kemarin saya sudah tugaskan dengan 5 level of prevention. Ya, itu penting untuk mengubah mindset saudara, terutama terkait dengan implikasi paradigma sehat. Jadi mencegah itu, sekali lagi, bukan hanya primary. Kalau primary kan mencegah sesuatu yang memang belum terjadi. Ya, tetapi terjadi sekalipun itu bisa dicegah, jangan sampai menjadi lebih berat atau menjadi cacat. Ya, oke. Baik, Angelita, saya kira waktunya habis ini. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, silakan Anda pelajari semua yang ada di dalam slide-slide ini, juga makalah, tolong mohon di-share kepada teman-temannya. Ini tadi ada yang mau bertanya, mungkin tidak dalam forum ini, siapa namanya tadi ya? Novi. Monica. Oh, Monik. Mana kok nggak ada di chat? Ya, izin masuk Ibu, tadi sudah dijawab juga sama Ibu mengenai gitu. pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Oh gitu. Oke. Anda sudah pernah ditugaskan oleh saya untuk 5 level of prevention? 5 tingkat pencegahan? Belum ya? Belum. Oh belum, mungkin di kelas lain. Jadi gini, dalam rangka memahami paradigma sehat dan implikasinya, tolong coba cari saudara tentang 5 tingkat pencegahan. Ya, itu ada kaitannya dengan upaya-upaya apa yang dilakukan pada primary, secondary, dan tertiary. Itu harus paham betul. Kalau saudara mau paham tentang pelayanan kesehatan yang bergerak pada level health promotion and prevention, yang merupakan salah satu implikasi daripada paradigma sehat. Sekali lagi, paradigma sehat. Ya, health paradigm. Baik, silakan Angelita ditutup. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih, karena saya ada jadwal lagi jam 10-nya ya. Ya baik Ibu, demikianlah presentasi yang dilakukan. Tolong di-stop. 2, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan tentang paradigma sehat. Terima kasih kepada seluruh kelas yang juga telah mendengarkan, menyimak, mendiskusikan. Ya walaupun saya agak kencang sedikit terkait dengan apa yang dibahas, semuanya hanya dalam rangka agar saudara paham, agar saudara memperbaiki mekanisme di dalam diskusi. Ya, Anda nanti diskusi ke depan harus lebih baik, terutama dalam menyimak apa yang sedang dipresentasikan oleh kelompok. Perhatikan, jangan Anda keluar dari Zoom, jangan Anda meleng dari slide-slide yang disampaikan oleh kelompok. Ya, itu semuanya ilmu. Saudara bayar mahal. Kenapa dalam proses belajar kok meleng? Saya tahu meleng karena pertanyaan-pertanyaan tidak muncul, tidak kritis Anda, gitu. Jangan lupa Anda harus sayang sama keluarga. Keluarga Anda menghasilkan uang, membayar saudara untuk kuliah. Saudaranya ngantuk, saudaranya main, saudaranya tidak memperhatikan ketika sedang kuliah. Dosa Anda pada keluarga Anda, ya mahal kuliah di sini. Percuma Anda duduk tapi tidak dapat ilmu. Itu yang saya perhatikan. Kenapa saya kayak tukang ramal? Kelihatan. Bu Yeti itu ngajar udah lebih dari 35 tahun. Tahu bagaimana mahasiswa yang memperhatikan dan yang tidak. Dari pertanyaannya, dari cara Anda berespon, dari cara Anda menjawab, dari cara Anda duduk saja saya tahu bagaimana Anda memperhatikan atau tidak. Walaupun di dalam Zoom. Ya. Saya cuma menyentuh hati Anda bayar mahal, keluarga Anda harus mencari uang untuk saudara, jangan sia-siakan itu. Ya, dengan Anda tidak menyimak apa yang disampaikan. Tolong, saya menyentuh hati saudara untuk belajar. Perhatikan, tanya.
Pertanyaan jangan asal. Ya, harus berbasis evidence, harus berbasis angka. Harus kembali kepada judul yang sedang dibahas. Kalau mau keluar dari judul, izin tadi. Seperti halnya teman Anda. Mohon maaf pertanyaan saya keluar dari judul, tetapi berkaitan. Bagus sekali kalau Anda bisa seperti itu. Tolong perbaiki cara Anda kuliah dan berdiskusi. Harus berkualitas. Ya, sekali lagi. Kualitas bukan datang dari dosen, dari Anda sendiri. Ya, saya hanya menghimbau itu. Terima kasih. Silakan screenshot sudah belum? Izin menjawab Ibu. Baik, sudah Ibu. Sudah. Oke, jangan lupa daftar hadirnya. Ya, tolong langsung diisi, nanti kirim ke saya untuk kemudian saya kirimkan tanda tangan dan nomor induk pegawai saya untuk ditempelkan ya. Karena jadwal kita padat semuanya. Baik, sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Mohon maaf ini masih pagi. Sampai ketemu lagi pada kuliah mendatang. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izin saya meninggalkan ruangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk, selamat belajar ya. Ini PPT sudah dikirim ke saya ya, kelompok Angelita. Izin menjawab Ibu, yang baru dikirimkan itu makalah Ibu melalui email. Tolong PPT-nya dikirim ya. Ya, karena baik. itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk kelompok ya. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik.